Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang contoh kasus pelanggaran hak dan kewajiban yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan saya Nabila Fortun Muslimah dan ada Marsa Suci Nur Malasari, Faizi Akmal Rizkullah, Hoirul Umam dan Raka Muhammad Diantoro. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan bersama Komisioner Komnas HAM Muhammad Hoirul Anam menyampaikan paparan tim penyelidikan atas tewasnya 6 anggota Laskar FPI di Jakarta pada 8 Januari 2021. Komnas HAM menyebut 2 orang Laskar FPI tewas dalam insiden saling serang dan 4 lainnya tewas dalam penguasaan petugas. Pelanggaran HAM pada kasus tewasnya Laskar FPI dilakukan oleh pihak kepolisian. Menurut Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menjelaskan bahwa mengapa penembakan Laskar FPI hanya disebut pelanggaran HAM saja. Menurutnya, pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pihak kepolisian lantaran diduga melakukan pembunuhan kepada orang-orang tersebut padahal mereka sudah tidak memegang senjata. Menurut Ketua Komnas HAM, hal tersebut terjadi dikarenakan bahwa argumen dari polisi, mereka, Laskar FPI, melakukan perlawanan mencekik. Itulah sebab mereka menembak di daerah tertentu yang kemudian kami menyimpulkan bahwa ini mengindikasi adanya unlawful killing. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk pelanggaran pada kasus Laskar FPI ini. Dari hasil penyelidikan, 6 anggota Laskar FPI ini tewas dalam 2 konteks yang berbeda. Pertama, terjadi bentrok di Jalan Internasional Karanwang hingga diduga mencapai kilometer 48 tol Jakarta Cikampek. Di Jalan Internasional Karawang ini diketahui terjadi saling serang antara FPI dengan aparat kepolisian. Dalam bentrokan ini, 2 anggota Laskar tewas di tempat. Terdapat 6 orang meninggal dunia dalam 2 konteks peristiwa yang berbeda. Substansinya, konteksnya merupakan peristiwa saling serempet antar mobil dan saling serang antar petugas dan Laskar FPI, bahkan dengan menggunakan senjata api. Konteks peristiwa kedua terjadi setelah kilometer 50 tol Cikampek. Sebanyak 4 orang Laskar FPI yang masih hidup dibawa oleh polisi dan kemudian ditemukan tewas. Keempat orang yang tewas ini dikatakan merupakan bentuk pelanggaran HAM. Sedangkan terkait peristiwa kilometer 50 ke atas, terdapat 4 orang yang masih hidup dalam penugasan petugas resmi negara yang kemudian ditemukan tewas, sehingga peristiwa tersebut merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Keempat, Laskar FPI yang tewas setelah kilometer 50 merupakan peristiwa unlawful killing. Penembakan ini terjadi dalam satu waktu bersamaan. Setelah peristiwa tewasnya 6 Laskar FPI, pihak Komnas HAM langsung berupaya melakukan penelusuran. Berdasarkan penjelasan polisi, ke-6 Laskar ini tewas karena diduga berupa melawan petugas. Berdasarkan hasil analisis terhadap penemuan pelanggaran HAM dalam tewasnya beberapa anggota Laskar FPI mendapatkan hasil bahwa 1. Komnas HAM menyatakan bahwa kasus ini termasuk pelanggaran HAM. Komnas HAM juga menyarankan bahwa kasus ini dibawa ke meja hijau untuk keperluan pidana hukum. 2. Ketua beserta Komisioner Komnas HAM menyampaikan bahwa ada 6 anggota FPI yang tewas. Dua orang tewas pada saat insiden saling serang, 4 orang saat berada dalam pengawasan petugas. 3. Komnas HAM menyarankan untuk membawa orang yang mengendarai mobil dengan nomor polisi B1739 PWG dan B1278 KJD ke meja hijau untuk keperluan penegakan hukum. 4. Komnas HAM juga menyarankan untuk pengusutan kepemilikan senjata api terhadap anggota Laskar FPI yang digunakan pada saat peristiwa terjadi. 5. Anggota tim penyidik Baris Krim Polri yang terlibat diminta untuk memperagakan peristiwa yang terjadi pada saat penembakan 6 anggota FPI. Komnas HAM meminta penegak hukum untuk melakukan proses penegakan hukum yang dengan akuntabel, objektif, dan juga transparan sesuai dengan hukum yang berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faizi Akmal Rizkullah dengan NIM 2017-1030.
1094. Selanjutnya adalah solusi, yaitu karena sebuah kasus bisa dikatakan pelanggaran HAM berat apabila memenuhi 3 syarat, yaitu sistematis, masif, dan terstruktur. Maka seharusnya dari pihak pengadu, yaitu tim pengawal peristiwa pembunuhan TP3 dari Laskar FPI, bisa mencantumkan bukti yang konkret terhadap kasus tersebut. Karena TP3 Laskar FPI belum bisa mencantumkan bukti, maka Komnas HAM hanya bisa memutuskan bahwa kasus tersebut tergolong sebagai pelanggaran HAM ringan. Keputusan Komnas HAM ini sesuai dengan yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, yaitu ada 2 unsur utama dari pelanggaran HAM berat, yaitu sistematif dan bersifat masif. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.